Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan kembali menyapa kita. Bulan penuh barokah yang sangat istimewa. Karena menjadi bulan diturunkannya Al-Quran, banyak keutamaan dengan kita membaca dan memahami Al-Quran. Oleh karenanya, menemani waktu menjelang berbuka puasa Anda, kami mempersembahkan tayangan edukasi Cirebon Mengaji yang merupakan persembahan pemerintah Kabupaten Cirebon dan Bajnas Kabupaten Cirebon. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa setia RCTV dimanapun Anda berada. Senang sekali di sore hari ini saya Lulul Jannah kembali hadir menyapa pemirsa, menemani waktu pemirsa menjelang berbuka puasa bersama kami di Cirebon Mengaji. Memudayakan kembali Maghrib Mengaji yang dipersembahkan oleh Basnas Kabupaten Cirebon. Pemirsa, di kesempatan kali ini kami sudah bersama dengan Bapak Kiai Haji Muhammad Sirojudin, Komisioner Basnas Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam Mbak Lulu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat ya Pak? Sehat, semangat. Semangat, sehat Pak. Lancar ibadah puasa? Lancar, harus lancar. Harus lancar, sehat, semangat, dan lancar ibadahnya pemirsa ya. Dan sudah bersama kami juga bapak-bapak dari Majelis Taklim Darul Mukminin ya. Assalamualaikum bapak-bapak. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat ya, terlihat masih semangat meskipun sudah sore hari pemirsa ya. Baik, seperti biasa Cirebon Mengaji mengajak Anda untuk bersama-sama ngaji di sore hari ini. Tentunya juga dengan akan kami hadirkan penjelasan dari tema yang akan kami bawakan. Seperti pada hari ini temanya ialah Ramadan momentum meraih kebahagiaan dunia akhirat. Nah, surat apa Pak Kiai yang akan kita bacakan berkaitan dengan tema ini? Kita akan baca surat Al-Kahfi ayat 46-49. Baik, pemirsa setia RCTV, boleh dipersiapkan Al-Qur'annya, dibuka Al-Qur'an surat Al-Kahfi ayat 46 sampai 49 dan kita akan mengaji bersama-sama. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-malu wal-banuna zinatul hayatid dunya wal-baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Wa yawma nusayyirul jibala wa taral arda barizah wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada wa uridu ala rabbika saffa laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah bal za'amtum allan naj'ala lakum maw'ida. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wala yazlimu rabbuka ahada. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah pemirsa, telah kita baca bersama dan juga kita dengarkan pembacaan surat Al-Kahfi ayat 46 sampai 49 yang dimana surat Al-Kahfi tersebut ya Pak Kiai berkaitan dengan tema kita sore hari ini ya. Ramadan momentum meraih kebahagiaan dunia akhirat. Nah, monggo penjelasan lebih lanjutnya. Baik. Pak Kiai. Jamaah Majelis Taklim Darul Mukminin dan pemirsa RCTV di mana saja berada, alhamdulillah kita ketemu lagi
dalam program Cirebon Mengaji, dan pada kesempatan ini kita akan mengkaji tema Ramadan, momentum meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya, jadi Ramadan sekali lagi sebagai bulan yang sangat istimewa, itu sudah seharusnya bagi kita umat Islam menjadi puncak segala harapan dan aktivitas kita. Ramadan itu pokoknya luar biasa. Nah, Ramadan bagaimana menjadi momentum untuk meraih kebahagiaan dunia akhirat. Begini para hadirin dan pemirsa di rumah yang berbahagia, ada dua hal dalam kehidupan kita di dunia ini. Apabila dua hal itu bisa kita raih, maka kita merasakan kehidupan di dunia ini sangat indah, sangat indah dan nikmat. Ada dua hal di mana kalau dua hal ini bisa kita raih di dunia, maka kehidupan dunia ini akan begitu indah. Sebagaimana tercantum dalam surat Al-Kahfi, ya, ayat 46, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Al-mal itu harta benda, al-banun itu anak keturunan. Jadi harta benda dan anak keturunan itu zinatul hayatid, perhiasan kehidupan dunia. Jadi kalau kita hidup di dunia ini, anak punya, ya, kemudian harta benda kita punya. Sudah, ibaratnya itu hidup kayak di surga. Tetapi kalau salah satunya tidak ada, ini berat nih. Almal, harta kita punya, banyak hartanya umpamanya, tapi tidak punya keturunan. Bagaimana tuh rasanya? Hartanya banyak, mobilnya banyak, berbagai macam merek mobil ada, sawahnya wah luar biasa, luas sekali, kebunnya banyak di mana-mana, tapi tidak punya anak. Bagaimana itu? Aduh, ya kan? Kurang pasti. Untuk siapa kita bekerja, berusaha, harta begini banyak tapi nggak punya anak, ya kan? Begitu juga sebaliknya nih, anaknya banyak, tapi hartanya tidak ada, linu kerasannya, beli linu mah ngereges, ya? Anaknya banyak, hartanya nggak ada, teklok. Nah, oleh karena itu berbahagialah bagi siapapun, ya, yang dalam menjalani kehidupan di dunia ini hartanya berkecukupan, anak-anaknya juga ada. Oke, baik ya. Dua hal yang ini akan sangat indah ya tadi ya Pak Kiai, harta benda dan juga anak keturunan. Ini surga ya. Sudah seperti surga. Baik Pak Kiai, penjelasan seputar tema kita Ramadan momentum meraih kebahagiaan dunia akhirat masih akan dilanjutkan usai pariwara berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Cirebon Mengaji, membudayakan kembali Maghrib Mengaji, persembahan Basnas Kabupaten Cirebon. Terima kasih pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami dalam Cirebon Mengaji, membudayakan kembali Maghrib Mengaji yang dipersembahkan oleh Basnas Kabupaten Cirebon. Masih bersama kami di sini Bapak Kiai Haji Muhammad Sirojudin, Komisioner Basnas Kabupaten Cirebon, beserta bapak-bapak dari Majelis Taklim Darul Mukminin ya. Pak, tadi baru mendengar penjelasan singkat ya dari Pak Kiai mengenai tema kita Ramadan momentum meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Monggo dilanjutkan Pak Kiai. Jadi tadi sudah kita sampaikan bahwa dua hal yang membuat kehidupan dunia itu indah, yaitu terpenuhinya ya kebutuhan materi kita, yaitu harta kita ada, keturunan kita juga ada. Hanya pertanyaannya, harta yang kita miliki, anak-anak yang kita miliki, apakah menjamin kita
di akhirat juga akan indah dan bahagia. Ya. Nah, dalam ayat yang barusan kita baca, ya, wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaba wa khairun amala. Jadi nampaknya harta yang kita miliki, anak-anak yang kita miliki belum tentu menjamin kita di kehidupan akhirat nanti juga indah. Akan indah. Ya. Oleh karena itu, ya, bagaimana kira-kira harta yang kita miliki, anak-anak yang kita miliki mengantarkan kita juga ke kehidupan kelak di akhirat menjadi indah juga. Nah, ini ada langkah-langkah yang harus kita perhatikan bersama. Pertama, terkait dengan almal, harta. Harta yang kita miliki ini titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu titipan, itu milik Allah, maka Allah bikin aturan. Siapapun, ya, yang hidup di dunia ini, usahanya berhasil, ya, hartanya banyak, jangan lupa zakat. Jadi harta harus dizakati. Ya. Ini Ustadz atau Kiai ngomong begini nih, bukan berarti aduh Pak Kiai bisa baik ngongkoni wong zakat. Bukan. Kita itu mengingatkan bahwa dalam Islam ada kewajiban wa'atuz zakah, tunaikan zakat. Ya. Nah, ini sangat pas momentum Ramadan ini, ya. Zakatnya dikeluarkan. Bisa dititipkan melalui Basnas Kabupaten Cirebon. Ya. Jadi zakat ini bukan satu hal yang merugikan, bukan. Sudah menjadi kewajiban. Anda punya harta banyak, ya Anda harus zakat. Oh, kita beli zakat maning lah. Bagian beli harta hilang, ayo. Ya kan? Kalau Anda tidak kaya, Anda tidak kena zakat mal loh, ya. Anda tidak punya harta banyak, tidak mencapai nisab, maka Anda tidak terkena zakat. Tapi karena Anda memiliki harta sesuai dengan ketentuan, ya Anda harus keluarkan itu. Yang belum mencapai nisab, ya infak, sedekah. Jangan lupa itu, ya. Jadi tidak ada alasan kita sih dudu wong sugih. Ya, orang perlu zakat. Ya, Anda bukan orang kaya karena Anda tidak punya harta yang mencapai nisab. Anda tidak kena kewajiban 10%. Anda tidak kena kewajiban 2,5%, ya. Tetapi Anda harus berinfak. Bersedekah. Kalau infak dan sedekah itu tidak ada kadarnya, tidak ada aturannya harus sekian persen, tidak. Ya. Tidak ada alasan kita orang beriman ini tidak bisa berbuat baik. Kita sih tidak berharga. Punyanya semua begini, malu kalau mau sedekah. Jangan. Kata baginda Nabi itu ittaqun nar walau bisyikit tamroh. Hindari neraka walaupun kamu harus sedekah dengan separuh buah kurma. Kita punya buah kurma satu biji, satu butir buah kurma. Ya, di depan kita itu ada orang kelihatannya pengen banget tuh. Kita bagi nih, paruan ini kurma ajwa nih. Paruan ya. Oh, itu sudah sedekah. Sudah sedekah. Ya. Apalagi kita sedekah sega kuning gitu kan. Wah, sekian bungkus. Bang. Jadi jangan menunggu nanti kalau hartanya banyak saya baru zakat, baru infak, baru sedekah. Tidak. Mau yang banyak hartanya, mau yang sedikit hartanya, semuanya punya kesempatan untuk berbagi. Ya. Jadi sekali lagi di momentum Ramadan ini ayo, ya. Yang kaya mencapai nisab zakat. Yang tidak mencapai nisab infak dan sedekah. Insya Allah kalau harta ini kita tunaikan kewajibannya, maka harta ini akan mengantarkan juga dalam kehidupan nanti
menuju kehidupan yang indah dan berbahagia. Baik. Ya pemirsa, alhamdulillah telah kita dengar bersama penjelasan dari Pak Kiai Haji Muhammad Sirojudin mengenai tema kita sore hari ini, Ramadan momentum meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Kebahagiaan dunia sudah didapat dan semoga apa yang telah dititipkan Allah mengenai harta dan juga anak keturunan yang kita miliki ini bisa mengantarkan kita juga sampai ke kebahagiaan atau keindahan di akhirat nanti. Amin ya robbal alamin. Ya pemirsa, jangan kemana-mana karena Cirebon Mengaji akan segera kembali untuk Anda. Tetap bersama kami hanya di Cirebon Mengaji, memudayakan kembali Maghrib Mengaji, persembahan Basnas Kabupaten Cirebon. Ya pemirsa, Anda kembali bergabung bersama kami dalam Cirebon Mengaji, memudayakan kembali Maghrib Mengaji yang dipersembahkan oleh Basnas Kabupaten Cirebon. Masih bersama kami pemirsa Bapak Kiai Haji Muhammad Sirojudin, Komisioner Basnas Kabupaten Cirebon, beserta jamaah Majelis Taklim Darul Mukminin ya. Bapak-bapak, tadi kita sudah dengar penjelasan Pak Kiai di tema kita sore hari ini, Ramadan momentum meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, ada dua hal Pak Kiai ya, yang menjadi akan sangat indah, tidak hanya di dunia tapi di akhirat. Yang pertama harta benda, kedua anak atau keturunan. Nah, monggo penjelasan lebih lanjutnya. Baik, tadi terkait dengan harta sudah saya jelaskan. Sekarang anak, al-mal wal banun. Tadi sudah kita jelaskan bagaimana kira-kira harta juga mengantarkan kita bahagia di kehidupan akhirat. Penuhi kewajiban kita terhadap harta itu. Ya, insya Allah kalau ini dipenuhi maka mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia akhirat. Yang kedua, anak atau keturunan. Anak-anak kita yang kita miliki, ya, yang sukses ya, pendidikannya sudah bagus ya, semuanya sudah oke. Pertanyaannya, apakah anak-anak ini juga mengantarkan kita kepada kebahagiaan dalam kehidupan akhirat? Sebab begini, dalam konsep Islam, anak itu bisa menjadi qurratu ainin, kebahagiaan yang luar biasa. Bisa juga menjadi ujian, ya, menjadi fitnah. Nah, sekarang bagaimana kira-kira anak-anak yang kita punyai ini juga mengantarkan kita kepada kehidupan yang baik di akhirat nanti. Lah ini memang dalam agama ada kiat-kiatnya. Harus kita persiapkan. Bagaimana anak kita menjadi anak-anak yang baik, anak-anak soleh, gitu ya. Kita sering mendengar, ya moga jadi anak soleh. Lah ya anak yang baik. Lah sekarang kalau anak-anak kita itu baik, maka insya Allah akan mengantarkan juga kepada orang tuanya dalam kehidupan di akhirat yang baik, yang bahagia. Tapi kita sebagai orang tua itu perlu ada kiat, menciptakan, berusaha kira-kira menjadi anak-anak kita menjadi anak-anak baik. Pertama, ayyuhsina ismahu wa adabahu. Ini petunjuk dari baginda Nabi. Haqqul waladi ala walidihi arba'atun. Jadi kewajiban orang tua kepada anaknya itu ada 4. Kalau pengen jadi generasi yang soleh ya. Yang pertama, kasih nama yang baik, namanya yang bagus. Ya, mau nama Arab, mau nama Jawa, pokoknya yang punya arti bagus. Jangan ngasih anak artinya nggak bagus namanya. Jangan. Bahasa Arab silahkan, ya. Bahasa Cirebon juga nggak apa-apa, silahkan, tapi anak namanya yang bagus. Yang kedua, itu kita berikan pengetahuan. Anak harus dikasih pengetahuan. Pertama pengetahuan agama, kemudian pengetahuan yang lainnya. Yang ketiga, wa alla yurzuqahu illa thayyiban. Kasih nafkah yang paling halal untuk anak kita tuh. Aja ngupai nafkah kanggo anak kita dari harta kang beli jelas. Apa mending kang jelas haramnya aja. Nanti itu ada dampak. Secara psikologis itu ada dampak. Angel diature, bocah badeg, beler. Itu jangan salahkan anak ya.
koreksi kita orang tua. Kita ngupai jajan nih Ki, ngupai nafkah dari yang sesuatu halal atau tidak nih? Jangan-jangan ya itu. Yang keempat, wa yuzawijau idza adraka. Kalau anak sudah menemukan jodohnya, segera dinikahkan. Nah, jadi ini petunjuk dari baginda Rasul. Kalau kita lakukan untuk anak-anak kita, ya jadi tidak hanya memperhatikan dari sisi gizinya terpenuhi, fisiknya sehat, kan, waras, tapi akhlaknya tidak kita ajari, pendidikannya kita perhatikan. Nah, jadi itulah Mbak Lulu dan pemirsa sekalian di rumah. Insya Allah kalau anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik atau anak-anak yang soleh, maka akan mengantarkan juga kebahagiaan bagi kita orang tuanya dalam kehidupan di akhirat nanti. Amin, amin ya robbal alamin. Ya, tugas orang tua dan bersama ya Pak Kiai untuk bagaimana memposisikan kita seperti yang kita punya ya, harta benda maupun anak keturunan untuk berada di jalan Allah sehingga bisa mendapatkan kebahagiaan tidak hanya di dunia tapi juga sampai di akhirat nanti. Pak Kiai, kita akan beri kesempatan untuk bapak-bapak di sini untuk bertanya ya. Oke, silakan Bapak ada yang ingin bertanya. Oke, mangga Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Sudarmin dari Majelis Taklim Darul Mukminin. Izin bertanya Pak, Ya. Pak Kiai, Ya. apa yang disebut anak soleh? Seperti apa Pak Kiai? Ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak. Anak soleh seperti apa Pak Kiai ya? Monggo silahkan Baik, dijawab. terima kasih, pertanyaannya bagus ya. Yang disebut anak soleh itu apa kan? Karena sering sekali kita mudah-mudahan menjadi anak soleh ya. Anak soleh itu apa namanya aja soleh gitu loh, atau gimana? Soleh itu bahasa Arab, artinya al-qaim bi huquqillah wa huquqi ibadi. Jadi seseorang disebut soleh itu apabila memenuhi dua hal. Pertama, qaim bi huquqillah, orang atau anak atau orang yang mampu menjalankan tugas-tugas dari Allah, kewajiban-kewajiban dari Allah. Semua kewajiban Allah dia lakukan. Yang kedua, al-qaim bi huquqi ibadi, bisa melaksanakan tugas-tugas sosial kemanusiaan juga. Jadi orang soleh itu orang yang secara hablum minallah bagus, hablum minan nas juga bagus. Jadi bagus karo Gusti Allah, bagus juga karo manusia. Iku arane wong soleh. Ana wong ibadah, bae puasa, bae awan puasa, bengi qiyamul lail, shaimun nahar wa qaimul lail. Tapi karo masyarakate blesak pisan. Blesak pisan karo masyarakate. Dudu wong soleh dudu. Ana wong karo masyarakate bagus pisan. Ngupai duit, sembako, apapun bantuan selalu dia berikan. Tapi karo Gusti Allah beli. Bukan orang soleh. Jadi soleh itu hablum minallah bagus, ibadah karo Gusti Allah bagus, karo manusia bagus. Iku arane wong soleh atau anak soleh ya. Amin ya. Semoga itu bisa menjadi manfaatnya jawaban dari Pak Kiai Bapak ya. Seperti apa anak soleh itu? Jadi mampu menjalankan kewajiban Allah dan juga ke tugas sosial atau ke masyarakat juga harus bersosialisasi dengan baik. Bapak, terima kasih banyak atas penjelasannya di sore hari ini mengenai tema kita Ramadan, momentum meraih kebahagiaan dunia akhirat. Ya, semoga bermanfaat untuk kita semua di sini dan juga pemirsa RCTV yang ada di rumah. Bapak Kiai Haji Muhammad Sirojudin, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga sehat selalu. Bapak-bapak dari Majelis Taklim Darul Mukminin juga terima kasih banyak ya. Untuk pemirsa setia RCTV, jangan lupa terus saksikan program Cirebon Mengaji yang dipersembahkan oleh Basnas Kabupaten Cirebon, tayang setiap hari selama bulan suci Ramadan. Saya Lulul Janah dan seluruh kru yang bertugas harus pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salurkan zakat, infak, dan sodako Anda melalui Basnas Kabupaten Cirebon. Zakat, infak, sodako Anda insya Allah akan kami kelola dengan amanah, profesional, transparan, dan akuntabel. Cinta zakat menyejahterakan umat, Cirebon mengaji dan indahnya berbagi.